Iya, sudah tahu dong mas, kan saya selingkuh mas, saya selingkuh mas. Orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya, urusannya dia sama Tuhan ya. Randy Kiernet dan sang istri, Lady Nayawan, akhirnya bertemu untuk pertama kalinya pasca kasus skandal perselingkuhan yang dilakukan Randy dan Shahnaz mencuat dan menjadi perbincangan banyak orang. Yang menarik, Randy dan Lady sama-sama menanggapi sikap Shahnaz yang terkesan tidak peduli dengan apa yang dialami keduanya saat ini. Rasa sesal jelas terlihat di guratan wajah Randy saat mengetahui sang istri tetap pada pendiriannya yang menginginkan perceraian. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemarin, Randy Kiernet dan Lady Nayawan akhirnya bertemu untuk pertama kalinya pasca skandal perselingkuhan yang dilakukan Randy dan Shahnaz terungkap. Keduanya bertemu untuk menjalani sidang perdana gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bekasi dalam agenda mediasi. Pertemuan Randy dan Lady tentu saja menarik perhatian publik yang kini menanti kelanjutan kasus perselingkuhan yang bisa dikatakan terheboh tahun ini. Namun yang tak kalah menariknya, baik Randy maupun Lady kompak menanggapi pihak Shahnaz dan suaminya JJ yang terkesan adem ayem dan sepertinya tidak peduli dengan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Maka seperti inilah tanggapan Randy dan Lady terkait ketidakpedulian Shahnaz sebagai orang yang terlibat dalam perselingkuhan. Mengingat sampai dengan hari ini tidak ada satu kata maaf pun yang keluar dari mulutnya, terutama untuk Lady yang menjadi korban paling terpukul atas adanya skandal perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Shahnaz. Orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya. Tapi kalau banyak yang tanya sama saya, pihak sana minta maaf nggak secara internal sama saya? Tidak ya, tidak ada sampai saat. Berarti tidak ada permintaan maaf ya dari pihak sana ya? Ya. Tidak ada sama sekali. Aduh, enggak sih. Maksudnya kalau pihak sana, urusan pihak sana sih. Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya udah sadar sih yang saya pikirin, oh saya udah bikin salah besar aja sama dia. Kalau sana saya no comment deh, beneran maksudnya nggak tahu. Gini teman-teman ya, gitu ya. Apa yang terjadi dengan pihak sana itu menjadi konsumsi pihak sana, gitu ya. Kita fokus aja di sini. Kita nggak mau bicarakan pihak sana. Toh fokus hari ini kan kami sidang pertama ya, dan juga ada agenda mediasi juga. Itu aja fokus kita hari ini ya, gitu ya. Kalau dari pihak sana saya nggak tahu ya, no comment ya itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya mungkin sudah ada, cuma mungkin saya belum secara langsung lagi nih, sekarang belum ada momennya lagi untuk ngomong sama dia karena kan belum ada kesempatan ya untuk ngomong secara luasa, ngobrol sama Lady, komunikasinya enak. Karena kan gak gampang. Sikap Shahnaz yang terkesan tidak peduli dengan skandal perselingkuhan yang dilakukannya bersama Randy membuat geram banyak orang. Alhasil, adik Raffi Ahmad itu menjadi bulan-bulanan banyak orang. Dan dalam perselingkuhan yang Shahnaz lakukan dengan Randy, Shahnaz diasosiasikan sebagai tokoh antagonis. Mengingat apa yang dilakukannya tidak hanya merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain, tetapi juga telah menghancurkan perasaan suaminya, JJ. Yang terbaru, melalui laman media sosial pribadinya, Shahnaz akhirnya memberikan klarifikasi. Usai videonya bersama sang kakak Nisha Ahmad viral dan banyak mendapat hujatan di media sosial. Ucapan terima kasih itu kan banyak artinya. Ya, apapun yang telah dialami, apapun yang telah diberikan, mungkin selama ini tentunya ada sedikit banyak pasti berharga dan bermakna. Oleh karena itu ungkapan terima kasih merupakan ungkapan positif ya atas apa yang
telah dilalui yang indah tentunya ya, dan menurut saya hal ini hal baik dan bisa jadi contoh buat yang lainnya ketika ya dalam situasi apapun gitu ya. Ungkapan terima kasih itu akan bermakna dan memiliki energi positif. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Gitu loh Mbak, jadi kalau dibilang bingung saya masih bingung. Sudah tahu dong Mas, kan saya selingkuh Mas. Mungkin kalau dari pihak sana saya nggak tahu ya, no comment ya itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya mungkin sudah ada, cuma mungkin saya belum secara langsung lagi nih, sekarang belum ada momennya lagi untuk ngomong sama dia, karena kan belum ada kesempatan ya untuk ngomong secara luasa, ngobrol sama Lady, komunikasinya enak karena kan gak gampang. Di lain pihak, Randy yang saat ini sedang berjuang mempertahankan keutuhan rumah tangganya harus menerima kenyataan jikalau tato Shahnaz di bagian tubuhnya tidak dapat dihapus begitu saja. Seperti diketahui, tato yang mirip wajah Shahnaz di bagian tubuh Randy sempat menarik perhatian banyak orang. Lantas, apa yang akan dilakukan Randy demi menghilangkan tato yang sempat menjadi sorotan? Sedang proses, saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga. Kalau hapus kan agak lama ya, pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Tahu bagian mana ya pasti ya bagian muka. Iya. Nanti saya bakal kasih tahu ke teman-teman juga kok. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Kan tadi udah dijawab, ditimpa bukan dihapus. Kalau dihapus pakai laser kebakar. Ya kalau diubah gambarnya bisa jadi berubah ya. Yang aku teleponan dengan Randy kemarin, dia juga bilang mau ubah tatonya, mau dimodif karena dia sudah temuin tato artis, dia bilang. Ya tapi kan walaupun tatonya diubah kan tetap menjadi kenangan yang pahit ya, tetap bagi Lady ya. Itu mungkin yang harus kita maklumin bersama. Rumah tangga Randy dan Lady kini berada di ujung tanduk. Upaya mediasi yang mempertemukan Randy dengan sang istri dalam sidang perdana gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bekasi tidak berbuah manis. Sang istri, Lady, dengan tegas menolak mencabut gugatan cerai dan tetap memilih untuk berpisah dengan Randy. Menanggapi keputusan sang istri yang kekeh memilih berpisah, Randy tampak terlihat sedih. Tindakannya berselingkuh dengan Shahnaz kini harus dibayar mahal. Dan sebagaimana biasanya, penyesalan selalu datang terlambat. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya. Tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok. Karena kalau saya kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah, Mbak. Saya mau perbaikin aja susah. Apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya, nanti gedenya kayak gimana, pemberitaan kayak gimana, belum lagi yang digoreng, belum lagi yang nunggangin buat keuntungannya, buat jualan. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang, nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi.
Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Ya dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget. Dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu. Jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja. Saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya. Nggak akan saya ulangin, pasti pernah. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu kan pasti mikirin resiko. Ya intinya saya disadarin aja sama keadaan. Enggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Contohnya kasus perselingkuhan yang dilakukan Randy dan Shahnaz seperti menjadi pusat perhatian banyak orang dan kalangan, tidak terkecuali bagi Lita Gading dan pakar psikolog. Lita Gading dalam unggahan videonya mengatakan sangat menyayangkan sikap Shahnaz yang nirempati atas apa yang dialami oleh Lady. Lita Gading pun menghimbau keluarga Raffi Ahmad untuk mengingatkan Shahnaz yang dinilainya tidak mempunyai kepekaan sosial. Guys, ada yang sudah lihat belum video terbarunya Shahnaz yang joget-joget dengan kakaknya itu? Saya mau bahas ya. Karena ada beberapa indikasi yang sengaja dibuat untuk netizen marah atau dia mempunyai kepribadian yang easy going, nggak peduli sama orang dan low sekali tentang empatinya. Jadi rendah gitulah empatinya ya. Dia tidak merasakan sakitnya Lady ya, karena dia itu adalah wanita yang suaminya berselingkuh dengan dia. Bener nggak? Terlepas itu adiknya Sultan atau bukan, saya pasti berpendapat dan saya pasti bersuara pada kasus-kasus yang benar-benar bisa merusak mental orang gitu. Karena seseorang yang melakukan hal seperti ini, jadi sengaja membuat situasi itu jadi keruh gitu. Suasana menjadi tidak nyaman. Dia merasa ada di atas angin karena suaminya membela dia, keluarganya membela dia, dan fans-fansnya pun juga membela dia gitu. Saya bingung ya, harusnya dengan perilaku yang seperti ini, dulu nanti gitu loh joget-jogetnya, jangan menantang gitu loh. Ini sesuatu yang dia berusaha untuk nggak peduli dengan perasaan orang lain gitu loh. Saya menghimbau kepada keluarganya Raffi sama ibunya, tolong diingatkan Shahnaz itu, karena Shahnaz adalah perempuan dan dia seorang ibu yang mana dia nanti ke depannya itu kan akan masih panjang hidupnya gitu. Dia pun juga masih tetap mau berkarir di dunia entertain kan pastinya. Nah, berbuatlah yang baik. Karena dunia entertain itu sempit sekali. Kalau kita tidak punya attitude, kita tidak punya akhlak yang baik, kita tidak punya mendedikasikan apalagi prestasi, tidak ada, maka no. Uang itu bukan segala-galanya. Yang punya uang itu adalah kakaknya, bukan dia. Dia hanya nebeng. Jadi sedikit menurunkan ego kamu, karena saya pun juga jengah ngelihatnya, dan orang-orang yang waras
juga merasa risih dengan perilakunya dia. Tidak ikut campur karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan terpublish, maka saya pasti bersuara untuk orang-orang semacam ini. Skandal perselingkuhan yang menyeret nama Randy dan Shahnaz dilihat dari aspek manapun tidaklah dibenarkan. Apapun alasannya, Randy dan Shahnaz tetap pada posisi yang salah. Terlebih keduanya sudah mempunyai pasangan masing-masing. Perselingkuhan bukan hanya tidak terpuji, lebih dari itu, sebuah tindakan terhina. Lantas, seperti apa tanggapan pendakwah Dery Sulaiman menilai kasus perselingkuhan yang dilakukan Shahnaz dengan Randy? Mengganggu istri orang itu sebuah kehinaan yang luar biasa. Ya, sebetulnya yang laki-laki ini dia tahu ini istri orang. Itu kalau dalam budaya manapun, adat manapun, tidak ada kehinaan yang melebihi hinanya seorang laki-laki yang mengganggu istri orang. Ini mesti kita lawan ya. Kebanggaan bercerita tentang perzinaan, perselingkuhan. Karena di dalam Islam itu zina ini adalah salah satu dosa besar. Kalau bujangan berzina dicambuk 100 kali dengan cambukan yang keras, itu hukum Islamnya. Kalau laki-laki sudah punya istri, perempuannya sudah punya suami, kemudian dia terbukti berzina, itu kalau dalam hukum Islam bang, itu harus dirajam. Dirajam itu dikubur dia sampai kepalanya keluar, kemudian ditimpukin batu sampai hancur, sampai habis. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran itu Allah jelaskan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Hati-hati nih, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdekatan. Nah, itu syaitan akan datang. Khalwat, jauhi khalwat. Pacaran, sebetulnya tidak ada pacaran dalam Islam ya. Nah, memang tidak semua pacaran itu berujung dengan perzinaan, tapi hampir seluruh perzinaan itu berawal dari pacaran. Nah, apalagi yang sudah menikah, ya ini ancamannya sangat berat bagi orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.